Kita bersama ibu-ibu guru dari Aisyah yang kali ini hadir. Kita ada talk show dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dengan suatu tema kita, pendidikan tak pernah berhenti sekalipun pandemi, guru tetap hadir meski dalam ruang tanpa batas. Di studio saat ini sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama beliau ada Ibu Atika Budi Mustikowati, SSMPD. Selamat pagi Ibu. Selamat Atika. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kemudian beliau ini adalah Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyah Tulungagung. Kemudian yang kedua ada narasumber kita Ibu Wijayanti SPD MMPD selaku penggerak Sekolah Hijau, merupakan pimpinan daerah Aisyah Tulungagung. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Mas Niko, selamat pagi juga pemirsa KFM. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Semangat pokoknya ya. Baik, dan yang ketiga ada Ibu Hindun Umi Hamidah SSY, merupakan Kepala TK Inovatif dan Inspiratif pada masa pandemi. Selamat pagi Bu Hindun. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baik semuanya itu ya. Oke, baik. Sobat Raka, kita akan memperbincangkan terkait pendidikan tak pernah berhenti sekalipun pandemi guru tetap hadir meski dalam ruang tanpa batas. Namun sebelum kita membahas masalah ini, saya mengucapkan secara pribadi maupun juga seluruh para pemirsa Radio Raka, selamat Hari Guru Nasional untuk bunda-bunda saya yang ada di ruang siar saat ini dan seluruh guru yang ada di Tulungagung dan juga Indonesia. Mudah-mudahan ilmu pendidikan semuanya berkah untuk yang sudah diterima maupun yang akan diterima, dan guru semakin makmur, sejahtera untuk lain-lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Baik. Untuk kali pertama saya akan menuju ke Ibu Atika terlebih dahulu. Bu Atika, Ya. apa dan bagaimana nih Bu peran Aisyah ini di dalam dunia pendidikan di Tulungagung? Baik Mas Niko, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengulas sedikit tentang Aisyah, mungkin juga pemirsa banyak yang belum paham dengan pimpinan Aisyah, khususnya yang ada di Tulungagung. Pimpinan Aisyah itu mempunyai beberapa majelis sebagai pembantu di setiap bidang, yaitu ada majelis tablik, majelis detachment, majelis ekonomi, majelis hukum HAM, majelis kader, majelis kesehatan, majelis kesos, dan yang termuda ini Mas Ibu, yaitu majelis yang dari lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Nah, majelis-majelis ini sebagai menterinya dari pimpinan Aisyah, khususnya yang ada di Kabupaten Tulungagung, dan ini dari ranting sampai pusat itu sama. Jadi, untuk di bidang pendidikan, yaitu yang berperan adalah majelis Dikdasmen pendidikan dasar menengah. Di Kabupaten Tulungagung, alhamdulillah kita mempunyai sekitar kurang lebih ada 30 lembaga PAUD Aisyah di Tulungagung dan 2 lembaga setingkat sekolah dasar. Yang ada di Tulungagung ya? Yang ada di Tulungagung, ya. Dan kita mempunyai kurang lebih sekitar 150 tenaga pendidik untuk SD, untuk PAUD dan SD ya, setingkat SD. Ya. Alhamdulillah semakin banyak, mudah-mudahan juga tahun demi tahun juga bertambah lembaga pendidikannya. Amin, amin. Oke, baik. Kemudian sebelum saya lanjut nanti dengan Bu Atika, saya juga ingin menuju ke Bu Indun terlebih dahulu. Nah, Bu Indun, ini kita ngomong-ngomong, bagaimana ini ceritanya Bu Indun bisa meraih prestasi tingkat nasional sebagai Kepala TK Inovatif dan Inspiratif di masa pandemi seperti ini, Bu Indun? Baik, terima kasih. Sebelumnya karena masa pandemi ini pasti ada kegalauan ya antara orang tua, guru dan juga anak-anak. Bagaimana sih kita tetap bisa belajar dengan maksimal? Galauannya kelas berat apa ringan ini, Bu? Kelas berat. Iya. Karena biasanya kita bertemu bertatap muka, banyak sekali kita bisa bercanda gurau, tapi saat ini kita harus berjauhan, kemudian kita harus tetap belajar.
Nah, dari situlah kami berinspirasi bagaimana sih cara membuat kegiatan belajar meskipun jarak jauh itu lebih menarik. Kemudian anak-anak tidak terbebani, juga orang tua pun juga merasa tidak terbebani seperti itu. Jadi kami membuat berbagai upaya. Awalnya kami membuat grup WA, tapi ternyata itu kurang efektif. Kemudian akhirnya kami membuat video tutorial dengan YouTube. Kita bikin video pembelajaran kreatif. Itu alhamdulillah anak-anak sangat menarik sekali. Kemudian orang tua pun juga antusias. Wah, ternyata meskipun tidak bertatap muka dengan bu guru tetap bisa memberikan pelajaran yang berkualitas seperti itu. Dengan menyaksikan video tadi ya. Iya, betul. Oke. Dari YouTube ya, masuk YouTube ya. Oke. Kawan-kawan tak lihatnya juga. Harus ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Idun. Saya ke Bu Endah. Iya. Bu Endah, ini terkait dengan sekolah hijau. Iya. Bu, apa dan bagaimana Bu sekolah hijau? Karena kalau di masyarakat pasti masih asing ya Bu. Sekolah apa hijau ada warna lain mungkin ya. Tapi di sini pakai hijau. Apa dan bagaimana Bu sekolah hijau ini Bu? Oke, Mas Niko. Sekolah hijau itu sebetulnya sudah lama kalau di Aisyah itu prinsip sekolah hijau itu kok bukan sekolahnya yang dicat hijau atau di sekolah itu banyak tanaman. Kalau penjenengan ke sekolahan saya itu tanamannya juga tidak terlalu banyak, tetapi sekolah hijau ini adalah bagaimana sekolah itu bisa memanage warga yang ada di lingkungan sekolah itu, juga yang ada di luar lingkungan sekolah itu bisa menjadi warga yang ramah lingkungan. Apakah itu dalam bentuk pemanfaatan lingkungan di dalam sekolah atau di luar sekolah, dan juga ada yang namanya juga kegiatan manajemen sampah, baik itu pilah sampah atau infak sampah, pokoknya memanfaatkan sampah lah. Kemudian selain itu di sekolah hijau ini harus berdampak terhadap lingkungan. Jadi sekolah hijau tidak hanya untuk intern sekolah tersebut, tetapi harus bisa memberikan manfaat, memberikan pengaruh yang berada di luar lingkungan. Misalnya dari TK Aisyah Wonokromo, ini yang menerapkan sekolah hijau, bagaimana pesan-pesan sekolah hijau, pesan-pesan ramah lingkungan itu bisa juga diterapkan di masyarakat di sekitar TK Aisyah Wonokromo. Jadi tidak hanya dimanfaatkan, tidak saja diterapkan oleh warga di sekolah. Jadi kalau kemarin kita bekerja sama dengan pihak PKK, kemudian teman-teman dari Fataya, dari Muslimat di sekitar TK Aisyah Wonokromo. Jadi diharapkan bisa berkembang ya Bu. Jadi bisa berkembang bukan hanya di lingkup sekolah saja, tapi bisa ke masyarakat secara luas gitu. Baik Sobat Raka, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus break dulu beberapa jeda iklan. Setelah itu kami akan kembali lagi bersama ibu-ibu dari Aisyah dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional Talk Show, yaitu dengan tema pendidikan tak pernah berhenti sekalipun pandemi. Guru tetap hadir meski dalam ruang tanpa batas. Sesaat saya akan kembali lagi bersama Anda masih di 972 Radio Raka. Dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional bersama rekan-rekan dari Aisyah Tulungagung, dan talk show kali ini dengan satu tema pendidikan tak pernah berhenti sekalipun pandemi, guru tetap hadir meski dalam ruang terbatas. Ada 3 narasumber kita yang sudah hadir. Alhamdulillah ada Ibu Atika Budi Mustikowati SSMPD selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyah Tulungagung. Kemudian ada Ibu Endah Wijayanti SPD MMPD, penggerak sekolah hijau sekaligus pimpinan daerah Aisyah Tulungagung, dan juga Ibu Hindun Umi Hamidah SSY, Kepala TK Inovatif dan Inspiratif pada masa pandemi. Kita akan melanjutkan kembali kepada beliau bertiga yang sudah luar biasa tadi mengawali perjumpaan kita dengan beberapa pertanyaan. Saya kembali sekarang ini ke Ibu Atika kembali. Bu Atika, selama masa pandemi, bagaimana Ibu penerapan sistem pembelajaran di Aisyah? Baik Mas Iko, penerapan kita untuk lembaga-lembaga yang ada di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah, karena kita mempunyai pimpinan yang ada di
pusat di Jakarta yang sudah mengeluarkan tata tertib bahwa pandemi ini memang ada, COVID-19 itu memang ada, jadi kita patuh dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh PP, baik PP Muhammadiyah dan PP Aisyah, bahwa kita selama ini sementara harus mengikuti pembelajaran jarak jauh dan luring ya, PJJ, sampai nanti mudah-mudahan segera ada jalan keluarnya, ada vaksinasi, dan PP Muhammadiyah Aisyah sudah mengeluarkan atau memberikan izin kita melalui pembelajaran tatap muka kembali. Gitu, jadi selama ini belum ada kepastian kapan akan bertatap muka ya Bu? Kalau dari Menteri Pak Menteri kemarin, Mas Menteri kemarin, kita insya Allah kan di bulan Januari, mudah-mudahan 2021 ya? Ya, Januari 2021. Mudah-mudahan nanti suasana sudah aman, nyaman, khususnya untuk anak-anak yang setingkat PAUD dan sekolah dasar. Seperti itu. Ya. Masih Bu Atika, Bu, bagaimana para majelis Dikdasmen PDA Tulungagung dalam merespon mensupport guru Aisyah selama ini, Bu? Baik, kita sebagai Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah selalu mensupport teman-teman yang ada di lembaga-lembaga kita, yaitu dengan memenuhi hak-hak mereka, yaitu memberikan SK untuk setiap tahunnya, supaya kegiatan atau istilahnya yang untuk ke dinas pendidikan gitu, jadi biasanya kan mengusulkan SK untuk mengupgrade. Kalau pegawai negeri mungkin kenaikan tingkat, ya. Jadi kita jenjang karir ya Bu ya. Jenjang karir, betul. Jadi kita mengeluarkan SK untuk setiap tahunnya, juga mengadakan pembinaan yang rutin untuk guru-guru. Kita adakan 2 bulan sekali. Itu kalau urgent ya kita sebulan sekali atau ya seminggu sekali seperti itu untuk pembinaan. Ya Bu ya. Betul. Jadi juga untuk peningkatan mutu ya. Jadi kita mengadakan workshop, untuk seminar dan sebagainya, seperti biasanya untuk peningkatan mutu para pendidik ya. Biar mutunya terus terupgrade. Betul. Sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu. Betul. Betul. Juga ini selama pandemi ini juga pimpinan daerah Aisyah memberikan bantuan berupa sembako kepada teman-teman pengajar dari tingkat PAUD sampai tingkat yang lebih tinggi, SD, kalau Muhammadiyah ya sampai SMA-nya, seperti itu. Jadi memang ada spesial ya Bu di musim-musim pandemi seperti itu, mereka perhatian khusus lah seperti itu ya. Betul. Ya, itu tugasnya kita sebagai Majelis Pendidikan Dasar. Iya. Kalau untuk ini Bu, untuk guru-guru yang berprestasi bagaimana Ibu? Nah, kalau untuk guru-guru prestasi seperti Bu Hidun ini yang lagi naik daun ini. Lagi naik daun ini ya. Kita selalu mengapresiasi apa yang ada di guru-guru yang mempunyai kapasitas atau mempunyai kualitas tersembunyi. Gitu ya. Kualitas sebenarnya kan begitu. Bakat-bakat terpendam ya. Betul. Ini pendiam, betul. Tapi ternyata kualitasnya harus dikeluarkan semuanya. Seperti gunung diam, tapi kalau meletus luar biasa ya. Baik. Kita selalu kalau bisa setiap tahun itu guru-guru bisa berprestasi seperti itu. Begitu ya. Oke. Ya. Bu, ada nggak Bu? Kan biar berprestasi mungkin ada antar guru itu seperti ada satu kompetisi gitu ya. Ya, ada. Memang kita selalu seperti itu untuk mencari unggulan-unggulan para guru-guru itu seperti itu. Begitu, untuk mendapatkan bibit unggul ya Bu ya. Selalu ada persaingan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam jaringan itu. Begitu. Oke. Baik, saya bergeser ke Ibu Hindun. Iya, baik. Bu, mulai kapan ini Bu TK Abadika Munut menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video pembelajaran karya guru ini Bu? Baik.
Ini berawal dari bulan Maret kemarin. Bulan Maret ketika mulai lockdown itu kita sudah menggunakan PJJ dengan menggunakan grup WA, kemudian langsung ke YouTube-nya itu dimulai pada bulan April. Betul. Kemudian dari situ saya ternyata ada kegiatan lomba nih. Nah ternyata saya ikut di tingkat nasional. Nah ternyata terpilihlah 40 besar di situ. Kemudian saya harus mempresentasikan apa yang saya lakukan, praktek baik yang saya lakukan di TK, di TK Abadika ini. Kemudian dari situ diambillah 10 besar dan menjadi kepala TK terbaik dan terinovatif pada masa pandemi ini. Oke, Bu, bisa salah satu misalkan tema untuk buat video itu apa saja, Bu? Misalkan satu saja contohnya. Temanya apakah masalah A, masalah B, masalah C? Baik, kemarin tema yang diusung dari tingkat nasional itu membangkitkan semangat mewujudkan Merdeka Belajar. Nah dari situ video yang saya angkat itu kemarin saya juga merangkai semangat teman-teman di masa pandemi untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak di TK Abadika khususnya. Seperti itu. Oke. Pasti ada Bu dong yang terlibat, bukan buat sendiri ya. Siapa saja Ibu yang terlibat dalam pembuatan atau pembikinan video ini, Bu? Semua guru yang ada di situ, baik dari tingkat kelompok bermain dan juga TK, semuanya terlibat dalam kegiatan pembelajaran pembuatan video belajar tersebut. Yang awalnya mereka itu malu-malu karena kita harus berekspresi tanpa adanya siswa nih. Kemudian acting di tempat kosong ya. Betul sekali. Acting di depan TV, kayak di depan kamera yang sebelumnya kita belum pernah seperti itu. Oh begitu ya, Bu. Oke. Kalau saya ini tanpa kamera tapi ngomong sendiri, Bu. Jadi memang semua guru di situ terlibat ya, Bu. Dan akhirnya menghasilkan buah manis dari perjuangan dari penjenengan sepatu yang mungkin. Oke, baik. Bergeser ke Ibu Endah. Bu Endah, bagaimana nih Bu proses pembelajaran sekolah hijau khususnya selama pandemi ini, Bu? Oke, kalau kita tadi mendengarkan dari Bu Indun ya, kalau di TK Aisyah 3 Mut itu penerapan PJJ dengan menggunakan media pembelajaran dengan video pembelajaran. Tapi kalau di sekolah hijau kami di TK Aisyah Wonokromo ini kami lebih menitikkan pada belajar dari kehidupan. Jadi awalnya memang kita pernah menggunakan sama seperti media WhatsApp itu di awal-awal pandemi, kemudian menggunakan LKS, tetapi tanggapan dari orang tua itu justru menyulitkan kami. Jadi ada yang tidak mengumpulkan lembar kegiatan, kemudian kalau disuruh ini ditugaskan untuk memvideo kegiatan anak-anak itu tidak terkirim. Dari 20 siswa hanya 2 orang yang mengirim. Ini kan membuat kita aduh gimana guys. Nah, kurang efektif ya, Bu? Betul. Nah, karena sejak awal di lembaga kami ini sering mengadakan kegiatan di lingkungan di luar di outdoor ya, di luar sekolah, apakah itu di kebun, kemudian di ladang milik wali murid, kemudian kita pergi ke kandang ya. Nah, makanya akhirnya kami mencoba menerapkan metode belajar dari kehidupan di lingkungan sekitar ini kita terapkan di selama masa pandemi ini, dan hasilnya alhamdulillah orang tua sendiri juga tidak terlalu terbebani, kemudian anak-anak juga merasa senang. Contohnya saja, ketika kita membahas tema tanaman ya, selain kita memberikan lembar kegiatan kepada orang tua yang mana nanti orang tua kan ada panduan bahwa anak nanti kita ajak apa aja itu kita berikan, kemudian anak kita sangoni dengan benih tanaman kangkung. Jadi selama 2 minggu anak belajar tentang tanaman kangkung itu. Jadi mulai menanam, kemudian menghitung daun kangkung, kemudian memotong batang kangkung, berkreasi dengan
dengan batang kangkung, memasak kangkung, sampai di grup WA itu ibu-ibunya cerita, pokoknya 1 minggu kita jatahnya kangkung terus. Bikin lemas Bu. Mungkin dari kita mengambil dari kehidupan anak-anak di lingkungan mereka ini, alhamdulillah anak-anak itu akhirnya mau ada semangat tersendiri untuk belajar, dan kita tidak terbatas waktu nggih, karena kalau kita mengikuti kurikulum yang ada itu kan memang ada batasan-batasan waktu, tetapi dari tema yang ada kita persingkat ya. Jadi beberapa tema yang memang betul-betul tema itu ada di kehidupan lingkungan anak-anak. Baik, Bu, kalau peran guru sendiri bagaimana di sekolah hijau? Oke, baik. Nah, peran guru selain sebagai pendidik yang mentransfer ilmu, kemudian membimbing anak-anak, memantau kegiatan, juga sebagai tempat curhat dari wali murid. Wah, ini bahaya, kita nggak punya uang nih, Bu. Nah, itu yang kita tidak bisa. Nah, guru juga memiliki peran sosial, terutama ketika masa pandemi ini. Jadi selain kita mengajar, mendidik, kami dari guru-guru di sekolah hijau ini sekaligus menjadi relawan lenting Aisyah. Ini ceritanya kan Aisyah itu punya mendapat program kelentingan keluarga dan komunitas. Kelentingan itu ketangguhan, Mas. Jadi bagaimana sebuah komunitas itu tangguh ketika bencana. Nah, ini program ini diterima pimpinan daerah Aisyah Tulungagung dan diamanahkan kepada kami di TK Aisyah Wonokromo, karena melihat komunitas yang sudah ada itu berada di TK Aisyah Wonokromo yang sudah menerapkan pola sekolah hijau yang juga merupakan salah satu indikator dari program kelentingan keluarga dan komunitas itu. Jadi di sana guru-guru itu menjadi relawan keluarga lenting yang tugasnya memberikan edukasi, kemudian sosialisasi tentang kondisi COVID ya, mulai awal sampai saat ini. Jadi kita terus melakukan edukasi bagaimana harus tetap memakai masker, bagaimana harus tetap menerapkan cuci tangan, terus kemudian ada juga kita kegiatan. Nah, sosialisasi ini tidak hanya kita lakukan kita kunjungan dari satu rumah ke rumah, tapi kita juga membuat poster-poster yang kita tempelkan mulai dari warung ke pasar. Jadi seluruh area kecamatan Gondang itu kita jajah semua, yang semua dilakukan oleh guru-guru dari kelompok bermain dan TK Aisyah Wonokromo yang tergabung dalam yang relawan lenting Aisyah itu. Sampai sekarang pun masih berjalan. Bahkan kita juga mengumpulkan donasi bagi masyarakat umum yang beberapa waktu itu di karantina mandiri. Jadi kita mencari donasi untuk memberikan istilahnya tambah nutrisi, kemudian sembako kepada mereka. Ternyata multifungsi ya, luar biasa. Baik, sahabat mereka, kita akan break dulu talkshow kita, dan kita masih dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional bersama rekan-rekan dari Aisyah Tulungagung. Kita break dulu, sesaat kita akan kembali lagi di talkshow dalam rangka peringatan Guru Nasional bersama 972 Radio Raka. Mengambil satu tema pendidikan tak pernah berhenti sekalipun pandemi, guru tetap hadir meski dalam ruang tanpa batas. Masih bersama 3 narasumber kita, ada Ibu Atika Budi Mustikowati, SSMPD, selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyah Tulungagung. Kemudian ada Ibu Endah Wijayanti, SPD MMPD, Penggerak Sekolah Hijau Pimpinan Daerah Aisyah Tulungagung. Dan juga ada Ibu Hindun Umi Hamidah, SSY,
Kepala TK inovatif dan inspiratif pada masa pandemi. Baik, kita akan bincang kembali bersama ketiga narasumber kita. Saya akan ke Ibu Atika kembali. Masih semangat Bu Atika? Siap, semangat. Masih ya? Oke, baik. Untuk Ibu Atika, Bu, kita kembali ke penjaringan. Selama ini apa saja Bu yang prestasi yang diraih oleh guru-guru Aisyah ini Bu? Baik Mas Iko, alhamdulillah lembaga-lembaga yang ada di Aisyah Tulungagung ini sudah banyak melahirkan para juara-juara dan diantaranya beliau berdua ini Mas Iko sudah membawa nama harumnya pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tulungagung ini Mas Iko. Alhamdulillah. Ya, kita untuk kejuaraan di Imperial Aisyah kita beberapa kali mempunyai beberapa kejuaraan, yaitu diantaranya 10 nominasi guru berprestasi tingkat nasional itu pada tahun 2010 salah ya. Terus juara 3 lomba MTQ dan senam fantasi tingkat wilayah Jawa Timur. Ya, untuk tingkat umum atau dinas pendidikan, beliau ini salah satunya Ibu Endah ini sebagai kepala sekolah dan guru berprestasi Mas Ibu. Jadi tingkat kabupaten 4 tahun berturut-turut. Luar biasa. Luar biasa. Beliau ini diam-diam juga menghanyutkan ini, semangatnya berkobar-kobar ini Mas Ibu. Terus yang kedua Ibu Hindun ini yang semakin naik daun ini lagi prestasinya lagi ya, tingkat nasional, yaitu lembaga inovasi pembelajaran. Alhamdulillah. Ya, selama pandemi ini gitu. Yes. Oke, baik. Ke Ibu Hindun yang Bu Hindun. Iya Pak. Terkait dengan pembelajaran melalui video tadi ya Bu, jarak jauh kemudian ternyata mendapatkan prestasi yang luar biasa. Nah, bagaimana Bu tanggapan wali murid sendiri? Pada awalnya tanggapan wali murid itu biasa-biasa aja, karena kita masih baru pertama kali mengalami hal yang seperti ini. Terus kemudian kita diberi link YouTube, oh ini pasti ngabisin kuota ya, masih seperti itu. Tapi pelan-pelan kita menjelaskan bahwa meskipun kita berjauhan, kita tetap bisa memberikan pembelajaran yang luar biasa, memberikan pembelajaran yang produktif seperti itu. Akhirnya wali murid lama-kelamaan, oh ternyata betul ini sangat bermanfaat buat anak saya. Nah, di samping itu pasti namanya suatu inovasi pasti ada yang namanya surut ya. Nah, ketika surut itu saya dan teman-teman membuat inovasi, yaitu membuat lomba video kreatif. Nah, dari situ lomba video kreatif itu pembelajaran jarak jauh yang ada di rumah, orang tua dan anak itu Pimpinan lembaga. iya, betul. Untuk daerah saja ya. Itu diangkat, kemudian dilombakan, dan dari situ semangatnya itu luar biasa. Ini berarti perlombanya antar siswa ya? Iya, betul sekali. Iya. Kemudian banyak sekali wali murid yang mengirimkan video itu dan kami harus menyeleksi satu persatu. Ternyata pembelajaran di rumah itu orang tua itu sangat luar biasa mendampingi anak-anaknya. Seperti itu. Jadi ini lombanya bagaimana ibu itu mendampingi putra putri yang belajar ya Bu? Betul sekali. Seperti itu. Oke. Baik, Ibu selain ketika pasang surut seperti itu, tentu ada sudah pemikiran inovasi-inovasi ya Bu Hindun ya. Betul sekali. Iya. Selain lomba apa yang Bu Hindun yang mungkin pernah diterapkan atau sudah ada dipersiapkan? Kalau itu dari anak-anak yang rajin mengirimkan video itu ya, kami memberikan apresiasi. Videonya itu juga kami tampilkan ke YouTube lembaga. Linknya masuk ini iya, gitu ya. Ini loh teman-teman yang aktif mengirimkan. Nah, dari situ anak-anak yang kemarin belum mengirimkan jadi tergugah. Oh, saya juga pengen tampil di YouTube lembaga. Nah, dari situ banyak sekali anak-anak yang rajin kembali. Rajin kembali terbuka untuk belajar melalui jadwal ini ya. Oke, baik, ke Ibu Endah. Ibu, ini kalau penyanyi kan berbeda sekali dengan Bu Hindun ini. Bagaikan langit dan bumi ya Bu ya. Bu, bagaimana sikap para wali menanggapi sistem pembelajaran sekolah hijau di TK Ambal Wonokromo sendiri Bu? Oke, baik. Memang sangat jauh berbeda dengan Bu Hindun ya. Kalau
di TK Abad 3 Nunut itu memang wali muridnya begitu antisipasi, begitu semangat dengan video pembelajaran. Tapi berbeda dengan di lembaga kami, karena apa latar belakang wali murid sendiri juga Mas ya. Jadi kebanyakan memang wali murid kami dari TK Aisyah Wonokromo itu memang berlatar belakang mereka itu yang berkecimpung di bidang pertanian, jadi bekerja di ladang, kemudian di sawah. Jadi kalau kita paksakan untuk menerapkan metode seperti yang diterapkan di TK Aisyah 3 Pulau Sari ini jelas-jelas tidak akan berhasil. Makanya begitu kita melihat bahwa ternyata wali muridnya dari latar belakang yang memang dekat dengan alam, makanya kita angkat dari situ. Nah, selain wali murid bisa mendampingi anak belajar, bahkan menjadi narasumber buat anak ketika belajar ya. Nah, itu wali murid juga tidak akan merasa saya dituntut untuk mengirimkan atau membuat video ini dan ini. Memang ada beberapa yang mau dengan senang hati itu ketika anak-anak misalnya ketika ada tugas untuk bercocok tanam, kemudian di video, di share di grup, itu memang ada, tapi itu sangat jarang sekali dan kami pun juga memaklumi. Nah, untuk mengantisipasi bagaimana kita bisa melakukan assessment terhadap apa yang dilakukan anak ketika pembelajaran di rumah, ini kami siapkan yang namanya lembar kegiatan belajar di rumah. Jadi kita membuat sebuah modul, yang modul itu memang untuk orang tua. Jadi orang tua bisa menilai apa yang dilakukan oleh anak di rumah. Jadi kita beri poin-poinnya. Jadi di sana orang tua tinggal memberi angka, ternyata anak saya bisa melakukan ini dengan sendiri atau dengan bantuan. Kalau dengan bantuan nanti diberi nilai 2. Kalau anak bisa melakukan dengan mandiri, itu nanti akan diberi nilai 3. Itu sudah ada keterangan di sana. Jadi itu kami memang tidak memaksakan wali murid untuk mengupload kegiatan anak itu di grup, tetapi yang kami wajibkan adalah mengumpulkan lembar kegiatan selama di rumah itu ketika waktunya tiba, misalnya jangka waktu 2 minggu atau 3 minggu, itu harus dikumpulkan supaya kami bisa melakukan penilaian di sekolah. Memang berarti kita harus cerdas membaca situasi. Iya, latar belakang ini yang membaca latar belakang orang tua gitu ya. Oke, baik. Ternyata Bu Indah lincah juga ya, Bu Indah. Iya, Bu Indah kalau di lapangan ternyata luar biasa. Nggak mengetahui prospek yang harus dijalankan apa, gitu ya. Oke, baik. Ibu-ibu di Asia ini sebagai titik akhir, saya masih ada pertanyaan terakhir untuk penyanyi semuanya ke Bu Atika. Bu Atika, sebagai pesan yang terakhir, apa yang pesan majelis Dikdasmen untuk guru-guru Aisyah di Tulungagung, Ibu? Silakan. Siap, Mas Iko. Saya berpesan kepada teman-teman guru semuanya bahwa kita harus tetap semangat, sabar, ikhlas, khususnya juga di masa pandemi ini. Jangan menjadikan musibah pandemi ini menjadikan kita semua kendor untuk tetap berinovasi, berkreasi. Mari kita bersama-sama berjuang melawan pandemi dan terus berprestasi sampai apa yang kita cita-citakan berhasil. Oke, baik. Ke Bu Hindun. Bu Hindun, baik. Apa ini Bu harapan dari Bu Hindun di masa-masa seperti ini, Bu? Harapan saya kepada teman-teman sejawat saya, kepada teman-teman guru, jangan pernah menyerah meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap memberikan pembelajaran, pendidikan kepada anak yang berkualitas dan juga terus semangat mewujudkan pembelajaran menuju merdeka belajar.
seperti yang digadang-gadangkan oleh Mas Menteri seperti itu. Begitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil. Amin. Bu Enda, harapannya ke depan apa Ibu? Oke. Terkait dengan sekolah hijau. Iya, siap. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kita mengelola sekolah hijau, Iya. ini bahwa guru itu tidak hanya mendidik, Iya. guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tapi mempunyai peran sosial yang itu juga sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi buktinya ketika kita pandemi, jarang sekali mereka yang akan yang mau mengadakan sosialisasi. Nah, peran guru di sana sangat dibutuhkan. Bahkan tidak dalam pandemi pun saya yakin guru juga mempunyai peran sosial yang sangat penting. Gitu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Bu Atika, kemudian juga Bu Enda dan juga Bu Indun. Mudah-mudahan di masa-masa seperti ini semuanya bisa kuat dan tetap kata Bu Atika mengukir prestasi. Bahkan nanti kalau selepas pandemi mudah-mudahan prestasi dari Aisyah ini lebih bagus. Amin. Terima kasih sahabat Raka atas kebersamaan semuanya. Terima kasih Ibu dari Aisyah. Semoga kita semuanya tetap sehat selalu, tetap menerapkan protokol kesehatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun juga kalau pas nanti diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan para siswa. Terima kasih. Selamat siang. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.